Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, an-nabi khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami yawmina hadha ila yawmis zihab. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' Miftahul Jannah rahimakumullah. Segala ketentuan Allah dalam kehidupan manusia, sehat, sakit, kaya dan miskin, susah dan senang, bahagia ataupun menderita, itu adalah semua daripada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajal. Itu artinya bahwa segala yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi dan tidak ada yang sempurna. Bahkan dunia ini, saudara-saudara, adalah merupakan dunia darul imtihan walaysa darul farah. Dunia ini adalah panggung ujian, bukan tempat kesenangan semata-mata. Oleh karenanya, sebagai umatnya Rasulullah, sebagai orang yang mengakui diri kita hambanya Allah, jangan pernah kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memudarkan rasa cinta kita kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal dan keadaan. Hamba yang terbaik, hamba yang mulia adalah hamba yang ketika diuji cintanya, diuji kesetiaannya, diuji segala macam bentuk pengabdiannya, tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada pada dirinya. Pada saat dia kaya, memperoleh banyak kesenangan, kekayaannya dan kesenangannya ditunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kaya, menjadi orang yang dermawan, tidak sombong, menjadi orang yang rendah hati, tidak serakah, menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia mengalami keadaan susah, miskin, bahkan dalam kemiskinannya cuma ada pakaian yang melekat pada badannya, nasi ataupun makanan yang hanya cukup sekedar makan untuk hari itu. Tapi dalam kemiskinannya, dalam kesusahannya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata, kemiskinan yang saya alami tidak sehebat dan sedahsyat kemiskinan ataupun kesusahan yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Kemudian ketika dia diuji sehat, kesehatannya, kekuatannya digunakan untuk pengabdian kepada Allah. Dia perbanyak solat-solat sunnah, dia perbanyak zikir-zikir malam, dia perbanyak tadarus Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Dia perbanyak jalan menuju silaturahmi, menuju majlis-majlis ilmu. Pada saat dia diberikan kesehatan dan kekuatan, kesehatannya dan kekuatannya diperuntukkan untuk pengabdian cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya pun tidak menghalangi dirinya untuk selalu bersembah sujud, melakukan pengabdian dalam keadaan keterbatasan.
Inilah saudara-saudara orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cintanya, yang pengabdiannya, yang pengorbanannya tidak tertuju kepada yang lain, tidak bukan karena keadaan kehidupan yang dialaminya, tapi semata-mata dia paham dan dia mengerti bahwa sesungguhnya keadaan manusia pada hakikatnya adalah melakukan pengabdian demi pengabdian, dari sejak akil balik sampai menutup mata ataupun masuk ke liang lahat. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya hari ini kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan emas luar biasa yang tidak akan pernah terulang lagi. Kesempatan ini saudara-saudara yang dulu pernah diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang takwa, orang-orang yang salih, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang at-tawadhu ma'al mutawadhi'in, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang senantiasa melakukan pengabdian demi pengabdian, mengingat kecintaannya selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kita melihat ke belakang bahwasanya para orang-orang yang seumuran dengan kita atau orang-orang yang terdahulu, mereka hari ini berada di alam kubur. Mereka mendengar daripada suara panggilan azan tiap-tiap datang waktu solat, dan mereka hanya berkata betapa bahagianya para penghuni bumi, para penduduk dunia yang ketika mereka mendengar suara azan mereka dapat melakukan solat 5 waktu. Ketika mereka berdosa mereka bisa bertaubat. Ketika mereka melakukan banyak kelalaian mereka bisa merubahnya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kami yang ada di alam kubur hanyalah sekedar membawa amal yang kami pernah kerjakan di alam dunia dan belas kasih daripada keluarga dan orang-orang yang berempati kepada kami. Itulah saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, dalam mimbar yang mulia ini saya ingin katakan bahwa jika hari ini kita susah, jangan jadikan kesusahan sebagai hambatan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena gara-gara sulitnya ekonomi kemudian kita menjadi lemah keimanan kita. Kemudian kita berkata, di mana Tuhan? Di mana Allah yang katanya Maha Kaya? Mana pertolonganmu? Jangan sampai ada ucapan seperti itu saudara-saudara. Itu bisa menjadikan kufur akan keimanan kita, bahkan bisa mendatangkan kekafiran. Sudah saya katakan dari awal khutbah ini bahwa semua yang ada, yang kita alami, susah, senang, kaya, miskin, sehat dan sakit, itu semua lagi-lagi Allah ingin mengetahui siapa di antara hamba-hambaku mereka yang cintanya sesungguhnya hanya kepada aku, yang pengabdiannya sesungguhnya hanya karena aku, bukan karena keduniaan, atau bukan karena kemiskinan, atau bukan karena sehat dan sakitnya, atau bukan dalam keadaan senang ataupun bahagianya ataupun susahnya, tapi semata-mata demi karena aku cintanya. Inilah hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam satu Quran firman Allah di mana Allah mengajarkan satu doa, dan doa itu sering kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan kau bolak-balikan hati kami, ataupun jangan kau kembalikan kami kepada kekufuran. Jangan kau kembalikan kami kepada kemurtadan. Jangan kau kembalikan kami menjadi orang-orang yang sesat. Jangan kau kembalikan kami menjadi orang-orang yang lalai sesudah kami mendapatkan hidayah, sesudah kami mendapatkan ketetapan iman yang kau anugerahkan kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, berikan kepada kami keberkahan dari sisimu, rizki dari sisimu, kemuliaan dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya Allah engkau Tuhan sebaik-baik pemberi. Inilah saudara-saudara hadirin, para jamaah sidang salatul Jumat Masjid Jami Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dunia semakin tua,
Di akhir zaman jangan semakin jauh kepada Allah. Jangan atas nama kesenangan, jangan atas nama ingin awet muda kemudian kita mengumbar nafsu atau berbuat maksiat untuk melakukan hal-hal yang semestinya tidak pernah kita lakukan. Tapi di akhir zaman saudara-saudara, siapa saja orang yang di antara kita semua atau orang yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, orang yang ingin dikuatkan iman Islamnya adalah orang-orang semakin datang hari semakin tua, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar zikir di masjid, tapi dia juga menjadikan rumahnya sebagai masjid-masjidnya Allah di atas muka bumi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu manazilakum ay zayyinu buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Hiasi, terangi, cahayalah rumahmu dengan membaca Quran dan melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan daripada kesetiaan kita, pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menggugurkan satu kewajiban salat yang fardu, tapi menambah daripada rasa mahabbah, cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya, karena kita semuanya takut, khawatir kalau segala amal ibadah kita banyak kurangnya, kalau segala amal ibadah kita kurang tidak daripada kesempurnaannya. Oleh karenanya, di samping melaksanakan yang wajib, kita juga melaksanakan yang sunnah atas ketetapan Allah dan Rasulnya sebagai penambah beratnya timbangan kelak nanti di yaumil hisab. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ditetapkan iman, dikuatkan pendirian dalam keadaan bagaimanapun. Tuhan kita adalah Allah, Rasul Nabi Muhammad adalah sebagai junjungan kita, Quran sebagai kitab kita, dan segala harapan besar yang tertuang dalam pikiran dan hati kita hanyalah husnul khatimah dan surganya Allah kelak nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.